Selamat siang. Siang, Pak. Sekali ya. Iya, Pak. Saya belajar. Siap, Pak. Saya semangat belajar, saya juga semangat belajar. Belajar. Oke, kita langsung ya. Iya, Pak. Andi, Hadir, Pak. Apriyani, Absen, Pak. absen ya. Arifman, Hadir, Pak. Asrina, Hadir, Pak. Devinia, Hadir, Pak. Delima, Hadir, Pak. Delina, Absen, Pak. absen. Delwin, Hadir, Pak. Tika, Hadir, Pak. Erina, Hadir, Pak. Febri Gusti, Hadir, Pak. Febriani Zaid, Hadir, Pak. Eni Mawati, Hadir, Pak. Jalvita, Absen. Rizwita, Hadir, Pak. Leni, Hadir, Pak. Marinus, Hadir, Pak. Meldayanti, Hadir, Pak. Meliria, Hadir, Pak. Melindika Hadir, Zaid, Pak. Mesra Effendi, Hadir, Pak. Nestiana, Neti Almeta, Hadir, Pak. Orticha, Hadir, Pak. Karisman, Hadir, Pak. Romersi, Hadir, Pak. Severius, ada Pak, Sevia Nilaya, Hadir, Pak. Senyawa, Hadir, Pak. Serimawa, ini ya, Wahyu Nicasya Zaid, Hadir, Pak. Yana Halawa, Hadir, Pak. Elius, Hadir, Pak. Hijrah. Hadir, Pak. Oke. Hari ini kita belajar mengenai namanya ekosistem. Kalian sebelumnya apa sudah mempelajari ekosistem? Sudah, Pak. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, pastinya dari rumah tadi kalian ke sekolah melewati jalan ya. Jadi bukan di mana lagi di jalan kan? Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu membuat teks informatif mengenai komponen-komponen penyusun ekosistem dengan mandiri menggunakan kata-kata sendiri. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam ekosistem berdasarkan ciri-cirinya dengan bertanggung jawab. Dan ketiga, peserta didik mampu mengaitkan hubungan metageografis suatu tempat dengan ekosistem yang ada di dalamnya dengan pemikiran sendiri. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Sekarang dimulai dari 1, 2, 3, mulai kelompok. Sesuai dengan kelompok yang kemarin. Oke, kita lanjut ya. Pada slide selanjutnya, ini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang lingkungan? Ada yang bisa menjawab? Menurut kalian apa itu lingkungan? Lingkungan apa? Menurut kalian dulu, pemahaman kalian itu lingkungan itu seperti apa? Saya, Pak. Oke. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan memengaruhi perkembangan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Betul. Ada lagi? Oke. Itu tadi mengatakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, di sekolah ini termasuk lingkungan kan? Termasuk. Oke, berarti jelas ya, bisa dipahami apa yang maksud dengan lingkungan. Selanjutnya, coba amati lingkungan di sekitar kalian, apa yang kalian temukan. Nah, di sini saya minta 1 atau 2 orang setiap kelompok untuk keluar ruangan sebentar dan membawa 1 pena dan 1 buku. Kita mau mengamati lingkungan sekitar di luar. Cepat. Oke, dari kelompok ini, satu orang, si Epi dan si sampingnya. Ini ya, si kamu dan si cowok ini. Nah, ini Bapak. Di kelompok ini senyawa dan si bawa 1 pena dan 1 buku.
aja deh ya, di sini aja. Yang kalian amati yang sesuai dengan pertanyaan kalian. Coba amati di mana lihat apa yang kalian temukan. Namanya dari ya. Merli, ayo sini. Di sini aja deh. Sini aja. Nggak boleh bukan ini. Kalian amati apa saja yang ada di sekolah kita sekolah ini. Kenapa harus ada buku, ada tanah, ada batu, Ada semua. Oke. Tadi teman-temanmu perwakilan dari kelompok sudah mengamati lingkungan sekitar di luar. Sekarang buat teman-teman kalian yang sudah mengamati di luar, kita stop sama kelompok yang lain. Teman-teman apa yang kalian dapatkan dari luar tersebut? Nah, sembari menunggu memberitahukan kepada teman-teman, Bapak di sini mempunyai LKPD atau lembar kerja siswa sekalian nanti dikerjakan dan hasil ini akan dipresentasikan ke depan, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 1 silakan. Yang lain dengarkan ya hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1, nama-nama kelompok yaitu Epikatika Jebua, saya sendiri, terus Darwin Natalia Jai, Devina Jai, Nelsi Jai, Meldayanti Jai, Alibirana Jai, Severus Jai, dan Marius Jai. Baik, hasil kelompok kami yaitu sebagai pertanyaan, berikut adalah gambar-gambar macam ekosistem. Mengapa di dunia banyak terdapat macam-macam ekosistem? Jawabannya itu dikarenakan semua makhluk hidup memiliki bentuk hubungan timbal balik antara lingkungannya. Contohnya gurun. Gurun ini memiliki iklim yang sangat panas sehingga bunga kaktus bisa memanfaatkan gurun tersebut untuk bisa hidup. Karena bunga kaktus itu hidupnya cuma hanya di daerah atau di iklim yang sangat panas. Terus, kami juga telah mengamati di lingkungan sekolah apa saja benda-benda yang terdapat di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu matahari. Matahari dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Contohnya manusia. Manusia bisa memanfaatkan matahari untuk bisa jemur pakaian, untuk juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari kita. Contohnya kita ke sekolah, jadi kita tidak bisa terhalangi karena adanya matahari. Jadi kita bisa sekolah aja. Terus ada hewan. Hewan juga bisa memanfaatkan matahari. Nah, ada juga yang namanya itu tumbuhan. Tumbuhan bisa memanfaatkan matahari untuk menghasilkan makanan atau energi sendiri. Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis atau cahaya matahari. Dalam pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil atau pigmen yang memberi warna hijau pada tanaman dengan bantuan cahaya matahari. Jadi, jika tidak ada matahari, maka tumbuhan tersebut, contohnya kalau ada hujan, pasti tumbuhan tersebut bisa akan mati ataupun layu. Jadi, dia tidak bisa hidup. Jadi, harus adanya namanya yaitu fotosintesis atau cahaya matahari. Nah, ada juga yang telah kami amati yaitu mengenai sampah, rumput, batu, genteng, pohon, bunga, tiang bendera, air, besi, bambu, motor. Jadi tiang bendera, besi, bambu, motor, sampah itu termasuk komponen abiotik. Kalau matahari itu komponen biotik. Baik, sekian hasil dari presentasi kami.
detail sekali ya dari kelompok 1. Berikan tepuk tangannya dulu. Sekarang mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4, nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Senyam Jai, yang kedua Febri Gustin Jalinta Jai, yang ketiga Meliria Jai, yang keempat Lady Permatia Jai, yang kelima Wayunisha Jai, yang keenam Jelus Jai, yang ketujuh Arifman Jai, yang kedelapan Sedmawar Jai, yang kesembilan Delina Jai. Di sini kami akan membahas mengenai permasalahan mengenai ekosistem. Pertanyaannya yaitu, mengapa di dunia banyak terdapat macam-macam ekosistem? Kenapa hal itu bisa terjadi? Baik, sebagai jawaban kami itu, ekosistem terbentuk karena adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya komponen biotik tadi kami telah mengobservasi di luar. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan contoh dari komponen abiotik, contoh itu sinar matahari, angin, air, kerikil, dan tanah dan batu. Itu termasuk dari komponen abiotik. Karena jika seandainya komponen juga abiotik tidak terdapat, maka yang dimaksud dengan ekosistem tidak akan pernah terbentuk. Terus komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kestabilan dalam lingkungan ekosistem yang akan tercipta bila interaksi antara komponen biotik dan biotik berjalan dengan sesuai dan berkesinambungan. Di dalam gambar ini terdapat gurun, padang rumput, taiga atau hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Termasuk karena interaksi itu terbentuk karena interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Contoh dari hal-hal tersebut yang pertama, suhu. Suhu mempengaruhi suatu daerah atau wilayah seperti suhu yang panas membuat daerah kering dan membawa hewan dingin pada malam hari, hawa dingin pada malam hari yang disertai pasir sehingga terbentuknya gurun. Sekian ini jawaban kami dari kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 4. Berikan tepuk tangannya dulu. Oke, cukup 2 kelompok saja ya. Iya, Pak. Jadi kalau saya pikir juga dari kelompok 3 pasti jawabannya sama. Oke, secara keseluruhan dulu Bapak berterima kasih hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Maka dari itu Bapak akan menjelaskan mengapa di dunia ini ada yang namanya ekosistem. Benar tadi yang dikatakan dari CFP dari kelompok 1. Karena kita tahu dulu bahwa komponen ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen pada ekosistem itu ada 2, yaitu abiotik dan biotik. Jika salah satu dari abiotik dan biotik itu tidak ada, maka ketidakseimbangan ekosistem itu tidak akan terjadi. Contoh pada gambar ini. Di sini ada yang namanya unta. Bagaimana kalau unta ini berpindah ke sini di padang rumput? Apakah keseimbangan ekosistem pada padang gurun ini terganggu atau tidak? Terganggu. Mengapa? Kalau misalnya kuda-kuda ini berpindah ke daerah padang gurun ini, apa yang dimakannya? Apa sumber makanannya atau autotrofnya atau produsen yang harus dimakannya? Ya kan? Nah, begitulah mengapa ada yang namanya ekosistem di dunia ini. Dan kita belajar juga mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup harus ada yang namanya interaksi antara lingkungan. Sebagai manusia ada yang namanya interaksi dengan lingkungan. Kalau kita tidak nyaman dengan lingkungan kita, pasti kita merasa saya tidak nyaman. Dan walaupun itu pun nanti nyaman dan butuh yang namanya adaptasi atau penyesuaian. Oke, maka dari itu adik-adik, saya lihat kalian agak gimana ya? Karena agak jam-jam rawan ya. Kita dulu buat ice breaking-nya. Boleh, berdiri semua dulu. Kalian ikuti instruksi dari saya. Tulis ya. Nanti di sini ice breaking ini gampang ya, cuma melatih konsentrasinya aja. Mungkin nanti Bapak akan membuat mengatakan tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk tangannya 1 kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam sampai. Oke? Konsentrasi ya? Iya. Nanti yang kurang konsentrasi saya beri hukuman. Iya. Atau enggak? Atau ya? Konsentrasi ya.
coba dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, ulang lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, fokus ya. Sekarang kita mulai ya. Itu tadi harus pemanasan. Sengaja. Pemanasan tadi ya. Oke, kita ulang ya. Apa hukuman kalau ada yang tinggi? Pantul. Kita mulai ya. Tepuk sore, tepuk malam. Oh, kurang konsentrasi kayaknya itu. Sudah 5. Oke, kita ulang lagi ya. Tepuk malam. Siapa itu? Deli. Bukan. Terus ya. Jadi terakhir ini nanti buat pantun. Ya, tunggu ya. Tepuk siang. Oke, lagi saya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, jadi Kak, ini kasih pantun dulu. Kasih pantun. Ayo, kasih kita pantun. Ayo, buang mangga, buang manggis. Aku Deli Ya. kemarin. Ayo, cepat. Buat apa? Atau nggak bisa? Oh, jago ya, jago. Ayo. Bantuan apa? Bantuan rayuan, gombal atau apa? Ayo, kita dengarkan ya. Beli papan tulis, beli buku. Segantung berapa semuanya kemana-mana. Oke, terima kasih. Duduk. Bagaimana konsentrasi? Semangat? Oke, begitu mari kita bahas materi namanya ekosistem. Berbicara yang namanya ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Benar yang saya katakan tadi. Kita tidak bisa hidup tanpa ada yang namanya lingkungan. Ketidakseimbangan. Nah, ilmu yang mempelajari ekosistem itu adalah bagian dari ekologi. Di mana ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi atau hubungan pengaruh-mempengaruhi dan saling ketergantungan antara organisme dengan lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Di atas ekosistem masih ada namanya ekologi, dan itu ditemukan oleh kakek kita si Translate pada tahun 1935. Kakek ini sudah meninggal, namun mungkin masih hidupnya sampai sekarang, ya kan? Ini pada tahun 1935, masih belum merdeka. Nah, ini pakar biologi ini lebih mendetail kalau kita ranahnya yang SMA. Kita tidak membahas ini dulu, lanjut. Nah, kita masuk pada komponen ekosistem. Ada 2 komponen ekosistem. Yang pertama, coba dibaca. Biotik. Komponen bagi hidup dan organisme hidup. Seperti yang telah dilakukan untuk observasi tadi, kalian sudah melakukan yang namanya observasi, dan tentunya pada observasi di luar tadi kalian sudah mengamati kan, dan kalian kelompokkan. Nah, ada di sini namanya komponen abiotik. Abiotik tidak hidup yang termasuk seperti air, tanah, udara atau oksigen, kelembapan dan suhu, cahaya matahari, topografi dan iklim. Tadi dikatakan si seniawan tadi cahaya matahari itu biotik. Itu kurang tepat ya, Dek ya. Cahaya matahari itu. Si Epi bukan si karena di ingatan saya si senior terus. Oke, si Epi tadi mengatakan cahaya matahari abiotik itu tepat ya. Tadi. Oke. Sekarang yang namanya biotik. Nah, biotik ini ada 3.
ada 3, yaitu yang pertama ada 4 produser, yaitu autotrof atau menghasilkan makanannya sendiri. Kedua, konsumen yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, pada konsumen ini terdiri dari namanya makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan ketiga yaitu detrivore atau hewan